Maria Margareta dengan NIM 203030502072. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-9, saya akan membahas mengenai bab 1, yaitu hakikat paragraf. Pada tulisan ataupun karangan biasanya terdapat bagian yang lebih menjorok ke dalam daripada bagian lainnya. Bagian inilah yang disebut dengan paragraf. Paragraf merupakan miniatur dari sebuah karangan. Sementara itu, syarat-syarat untuk sebuah karangan berada pada sebuah paragraf. Sehingga dengan kata lain, apabila kita terampil membangun sebuah paragraf, maka kita akan terampil pula membangun sebuah miniatur dari sebuah karangan dengan ukuran yang lazim. Hal ini berarti paragraf merupakan dasar utama dari kegiatan karang-mengarang. Untuk dapat memahami paragraf dengan baik, maka kita juga harus perlu mengetahui batasan-batasan dari paragraf. Sehingga pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang bersamaan digunakan untuk menyatakan dan mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf juga merupakan penuangan inti buah pikiran dalam sebuah karangan yang didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan sehingga membuat sebuah gagasan. Paragraf memiliki fungsi untuk memudahkan pengertian ataupun pemahaman dengan memisahkan suatu tema ataupun topik dengan tema atau topik yang lain, karena satu paragraf hanya boleh memiliki satu unit pikiran ataupun ide pokok. Ide pokok ini berfungsi sebagai pengendali informasi di dalam kalimat tersebut. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan dua hal, yaitu yang pertama, dalam satu paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama yang dikemas di dalam kalimat topik. Sedangkan yang kedua yaitu kalimat topik di dalam satu paragraf hanya terdapat satu. Sedangkan kalimat lain merupakan kalimat penjelas yang berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan kalimat topik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gagasan utama dan kalimat topik. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah permasalahan yang menjadi pembicaraan terpusat di dalam suatu paragraf. Gagasan utama ini dikemas di dalam kalimat topik. Fungsi dari kalimat topik yaitu menjelaskan kepada pembaca apa yang menjadi perbincangan di dalam paragraf tersebut. Sedangkan bagi penulis, kalimat topik merupakan pengendali atau pengontrol bagi permasalahan yang akan dibincangkan. Suatu kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Itulah sebabnya mengapa dalam satu paragraf tidak hanya terdiri dari kalimat topik, tetapi juga terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Dalam pembuatan suatu kalimat, gagasan utama yang dikemas di dalam kalimat topik dapat diletakkan di awal, akhir, awal dan akhir, di tengah, atau tersebar di seluruh bagian paragraf. Sementara itu, paragraf efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu satu paragraf hanya memiliki satu gagasan utama yang dijelaskan dengan pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas betul-betul mendukung dari gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas dikemas di dalam kalimat yang lugas dan efektif. Dan yang keempat, kalimat yang satu berhubungan dengan kalimat yang lain di dalam satu paragraf. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur paragraf. Hubungan antara kalimat-kalimat penjelas ataupun kalimat-kalimat pengembang dengan kalimat topik memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama, terdapat kalimat pengembang yang langsung menjelaskan kepada kalimat topik, yang disebut dengan kalimat pengembang langsung ataupun kalimat pengembang mayor. Sedangkan yang kedua yaitu kalimat pengembang yang tidak langsung menjelaskan kalimat topik, yang disebut dengan
kalimat pengembang tidak langsung ataupun kalimat pengembang minor. Kalimat pengembang minor ataupun kalimat pengembang tidak langsung menjelaskan kalimat topik dengan menggunakan aklimat dari kalimat pengembang langsung. Kalimat pengembang tersebut yang menjelaskan kalimat topik membentuk suatu bangun ataupun struktur sebagai berikut. Banyak dari kalimat pengembang, baik langsung maupun tidak langsung, yang menjelaskan kalimat topik ini sangat bergantung pada luas sempitnya informasi yang terdapat di dalam kalimat topik. Namun, satu hal yang tidak boleh dilanggar yaitu suatu kalimat topik langsung harus langsung dijelaskan dengan kalimat pengembang tidak langsung. Struktur-struktur paragraf dapat digambarkan dalam diagram berikut. Struktur paragraf yang diawali dengan kalimat pengembang dapat dikategorikan ke dalam paragraf induktif. Paragraf ini diawali dengan perincian ataupun kalimat khusus dan diakhiri dengan konklusi berupa kalimat topik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai paragraf yang baik. Bagaimana sih paragraf yang baik itu? Paragraf yang baik adalah paragraf yang sesuai dengan maksud dan tujuan penulisannya. Secara keseluruhan, bagian-bagian dari paragraf yaitu yang pertama, bagian pembuka atau ancang-ancang. Yang kedua yaitu bagian isi atau penjabaran. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup. Pada keseluruhan bagian ini terdapat salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat diperlukan di dalam suatu paragraf. Rambu-rambu suatu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan ataupun ketuntasan, keruntutan, dan juga konsistensi. Kesatuan yang dimaksud berhubungan dengan adanya gagasan utama dan gagasan penjelas di dalam suatu paragraf. Sebuah paragraf dinyatakan memiliki kesatuan apabila hanya memiliki satu gagasan utama dan kalimat-kalimat di dalamnya hanya mengarah dan tidak menyimpang dari gagasan utama tadi. Sedangkan paragraf yang memiliki kepaduan yaitu paragraf yang memiliki keserasian hubungan antar kalimat di dalamnya. Selanjutnya terdapat kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi adalah penghubung atau konjuktor yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam kalimat maupun antar kalimat yang berada di dalam suatu paragraf. Apabila menggunakan kata transisi yang tepat, maka ketegasan informasi di dalam bacaan tersebut akan cukup jelas. Adapun kata transisi di dalam suatu paragraf dapat menyatakan tambahan, pertentangan, perbandingan, hasil atau akibat, tujuan, singkatan, waktu, maupun tempat. Di dalam kepaduan paragraf juga terdapat referensi. Referensi ataupun pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Referensi dapat ditinjau dari segi mawujud yang menjadi acuannya. Dalam kaitan ini, referensi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu referensi eksoforis dan referensi endoforis. Referensi eksoforis merupakan acuan terhadap mawujud yang terdapat di luar teks atau bahasa seperti manusia, hewan, lingkungan sekitar, maupun suatu kegiatan. Sedangkan referensi endoforis merupakan acuan terhadap mawujud yang terdapat di dalam teks atau bahasa yang biasanya diwujudkan melalui promina, baik promina persona, promina demonstrativa, maupun promina komparatif.
Referensi endoforis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu referensi anaforis dan referensi kataforis. Referensi anaforis merupakan pengacuan terhadap konstituen yang sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan referensi katafora atau kataforis merupakan pengacuan terhadap konstituen yang berada di belakangnya. Adapun premina persona merupakan bentuk deiksis yang mengacu pada orang secara berganti-ganti. Adapun promina demonstrativa merupakan kata-kata yang bersifat deiktif yang menunjuk kepada suatu benda seperti hal umum, tempat maupun ihwal. Selanjutnya terdapat pemerkah ketarifan ataupun kedefinitan. Untuk mengungkapkan sesuatu yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menggunakan strategi penyulihan atau konferensial dengan menggunakan pemerkah ketakrifan atau kedefinitan. Kata-kata pemerkah yang digunakan untuk penyulihan yaitu kata begini, begitu, dan tersebut. Penyulihan atau substitusi adalah pergantian konstituen dengan kata yang memiliki makna yang sama sekali berbeda dengan acuannya. Selanjutnya terdapat elipsis. Elipsis atau kelesapan merupakan kelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Unsur-unsur bahasa yang dilesapkan berupa nomina, klausa, maupun verba. Selanjutnya yaitu sinonim. Kesinoniman merupakan dua butir leksikal yang memiliki makna yang hampir sama. Sinonim dapat dikatakan sebagai ungkapan yang berupa kata, frasa, maupun kalimat yang memiliki makna yang hampir sama. Selanjutnya yaitu antonim. Antonim merupakan oposisi makna di dalam suatu pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Terdapat 5 oposisi di dalam antonim. Yang pertama, oposisi mutlak. Yang kedua, oposisi kutub. Yang ketiga, oposisi relasional atau hubungan. Yang keempat, oposisi hierarki. Dan yang kelima, oposisi majemuk. Oposisi mutlak yaitu makna suatu kata dengan kata lain yang bertentangan memiliki sifat yang mutlak. Oposisi kutub atau yang sering disebut dengan oposisi tidak mutlak merupakan makna dari kata yang satu dengan kata yang lain yang bertentangan namun tidak bersifat mutlak. Selanjutnya yaitu oposisi hierarki. Oposisi hierarki adalah makna kata yang dipertentangkan yang menyatakan suatu deret jenjang ataupun tingkatan. Biasanya kata-kata di dalam oposisi hierarki berupa satuan ukuran, satuan penanggalan maupun perhitungan, ataupun jenjang perpangkatan. Terdapat juga oposisi relasional atau hubungan yang merupakan makna kata-kata yang dipertentangkan namun bersifat saling melengkapi. Yang terakhir yaitu oposisi majemuk. Oposisi majemuk adalah kata-kata yang dipertentangkan yang memiliki oposisi lebih dari satu kata. Yang selanjutnya yaitu hiponim. Kehiponiman merupakan hubungan antara suatu kelas umum dengan subkelasnya. Selain hiponim, terdapat juga kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep hubungan antara bagian dan seluruh. Sebagai contoh, berikut konfigurasinya. Selanjutnya yaitu repetisi atau perulangan. Repetisi atau perulangan merupakan penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebutkan sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, maupun klausa. Selain kesatuan dan kepaduan, terdapat juga kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan ataupun kekompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Kelengkapan akan terpenuhi apabila semua informasi yang diperlukan untuk menjelaskan maupun mendukung gagasan utama tercakup. Sedangkan ketuntasan merupakan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Selanjutnya yaitu keruntutan. Suatu paragraf dikatakan runtut apabila informasi di dalamnya disajikan secara urut sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami jalan pemikiran dari penulis. Urutan informasi yang dimaksud dapat berupa urutan tempat,
urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, urutan tanya jawab, urutan apresiatif, maupun urutan sebab akibat. Yang terakhir yaitu konsistensi. Konsistensi atau sudut pandang merupakan cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita atau karangannya. Di dalam konsistensi terdapat 4 jenis sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama dengan kata ganti aku atau saya. Yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga dengan kata ganti dia atau nama tokoh. Yang ketiga yaitu sudut pandang pengamat yang menempatkan penulis sebagai orang serba tahu. Yang keempat yaitu sudut pandang kombinasi yang merupakan gabungan dari sudut pandang orang pertama dengan sudut pandang pengamat. Sampai di sini penjelasan saya mengenai bab 1 yaitu hakikat paragraf. Apabila saya memiliki kekurangan maupun kesalahan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.